Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT SMA Negeri 9 Wajo, siswa kelas 11 IPA 3. Kami akan menjelaskan tentang sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang apa sih itu sistem imunitas, simak video kami sampai selesai. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu apa sih itu sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh, nah coba kalian simak video berikut ini. Nah teman-teman, sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh itu merupakan sistem pertahanan biologis yang ada di dalam tubuh kita yang bertujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang tubuh kita sehingga tubuh kita dapat terhindar dari penyakit. Nah, jadi apabila sistem pertahanan tubuh kita bekerja dengan baik, maka tubuh kita akan terhindar dari serangan virus yang dapat menimbulkan penyakit. Namun, apabila sistem pertahanan tubuh ini tidak bekerja dengan baik, maka sistem kekebalan tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Nah, itulah tadi pengertian dari sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Fungsi pertahanan tubuh yang pertama adalah sebagai sistem pertahanan tubuh. Jadi, sistem pertahanan tubuh merupakan fungsi utama dari sistem imun karena tubuh yang senantiasa sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit sudah pasti memiliki sistem imun yang baik. Nah, yang kedua adalah untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh yang sudah mengalami kerusakan atau bahkan yang sudah mati. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga keseimbangan homeostatis, karena homeostatis adalah kondisi di mana terjadi keseimbangan di dalam tubuh sehingga seluruh kebutuhan tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Nah, maka dari itu, fungsi sistem imun adalah untuk memastikan bahwa keseimbangan homeostatis ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah mekanisme sistem imun. Nah, mekanisme sistem imun ini terdiri atas dua mekanisme. Yang pertama adalah pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikrobia patogen satu dengan mikrobia patogen lainnya. Nah, contohnya adalah pertahanan fisik, mekanis, dan kimiawi. Yang pertama adalah pertahanan fisik, merupakan pertahanan tubuh yang terdapat di luar tubuh, seperti kulit dan membran mukosa. Yang kedua adalah pertahanan mekanis, merupakan pertahanan tubuh yang terdapat di hidung dan trakea. Dan yang ketiga adalah pertahanan kimiawi, merupakan pertahanan yang berasal dari membran mukosa dan kulit, sehingga menghasilkan senyawa sekret. Yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh spesifik. Selanjutnya adalah respon imunitas terdiri atas dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Yang pertama adalah antigen, yaitu zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen dapat berupa bakteri dan virus. Imunoglobulin ini sendiri terdiri atas 5 kelas, yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Selanjutnya adalah struktur antibodi. Nah, pada umumnya struktur antibodi ini berbentuk seperti huruf Y, yang terdiri atas 2 rantai berat, 2 rantai ringan, daerah variabel F, daerah konstan C, dan daerah Hinge atau engsel. Mekanisme interaksi antigen dan antibodi. Yang pertama adalah netralisasi. Netralisasi merupakan cara antibodi untuk berikatan dengan antigen supaya aktivitas terhambat. Misalnya, antibodi yang melekat pada molekul yang akan digunakan untuk menginfeksi inangnya. Yang kedua adalah aglutinasi atau penggumpalan. Nah, ini merupakan proses pengikatan antibodi terhadap bakteri atau virus sehingga mudah dinetralkan dan diopsonisasi.
Misalnya imunoglobin yang berikatan dengan dua sel bakteri atau virus secara bersama-sama. Yang ketiga adalah presipitasi atau pengendapan. Nah, ini merupakan pengikatan silang molekul-molekul antigen yang akan terlarut dalam cairan tubuh. Yang keempat atau yang terakhir adalah fiksasi komplemen. Nah, ini merupakan pengaktifan rentetan molekul protein komplemen karena adanya infeksi. Prosesnya ini menyebabkan virus dan sel patogen yang menginfeksi bagian tubuh menjadi lisis. Nah, selanjutnya adalah sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama adalah sel B, yang kedua sel T, yang ketiga makrofag, dan yang keempat adalah sel pembunuh alami. Yang pertama adalah sel B. Sel B matang terdapat pada organ limfa seperti limfa, nodus limfa, tonsil, dan bercak cair saluran pencernaan. Saat sel B teraktivasi oleh antigen, sel B akan terdiferensiasi menjadi sel plasma. Selanjutnya, sel plasma memproduksi molekul antibodi. Nah, selanjutnya adalah sel memori B. Sel memori B adalah sel yang berasal dari pecahan limfosit B yang teraktivasi dan tidak terdiferensiasi. Sel memori B menetap pada jaringan limfoid yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Selanjutnya adalah sel T. Sel T adalah sel darah putih limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Jika terdapat antigen, sejumlah sel T teraktivasi menjadi sel memori yang mampu berproliferasi dengan cepat untuk melawan infeksi yang mungkin terulang kembali. Sel T ini tidak memproduksi antibodi. Sel T memproduksi limfokin, yakni zat aktif imunologis yang berfungsi untuk membantu limfosit B mengenali antigen dan meningkatkan aktivasi makrofag memfagosit antigen. Sel T berinteraksi dan mengenali antigen melalui reseptor sel T. Selanjutnya adalah makrofag. Makrofag adalah sel fagosit besar yang ada di dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih monosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang dan berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Makrofag mencerna antigen untuk menghasilkan fragmen determinan antigen. Selanjutnya, meletakkan fragmen tersebut pada permukaan selnya sehingga terjadi kontak dengan limfosit T dan mengaktifkan limfosit T. Nah, dan yang terakhir adalah sel pembunuh alami atau natural killer. Sel pembunuh alami atau natural killer adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Sel ini tidak perlu berinteraksi dengan antigen atau limfosit untuk menghancurkan sel tertentu. Sel ini berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer, virus, jamur, dan parasit lainnya. Jadi, teman-teman, baik atau tidaknya fungsi pertahanan tubuh tergantung faktor yang mempengaruhinya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh adalah: yang pertama adalah genetik atau keturunan. Yang kedua, fisiologis. Yang ketiga, stres. Yang keempat, usia. Selanjutnya, hormon. Selanjutnya, olahraga. Selanjutnya, tidur. Jadi, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Nah teman-teman, untuk mencegah agar tubuh terhindar dari infeksi virus, kita dapat melakukan program imunisasi. Karena program imunisasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh virus. Apabila sistem pertahanan tubuh kita tidak bekerja dengan baik, maka akan menimbulkan gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Di antaranya, yang pertama, hipersensitivitas atau alergi. Yang kedua adalah penyakit autoimunitas. Contohnya artritis reumatoid. Yang ketiga adalah imunodefisiensi. Contohnya AIDS. Itulah tadi video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.